صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا ربنا أعنا على اتباع سنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم واحشرنا مع النبي المصطفى وأمتنا وأدخلنا مع الصديقين من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا وسلم أجسادنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini masih memberikan kita kesempatan sehingga masih sempat melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini guna melaksanakan salat maktubah, kemudian melanjutkan kajian Syama'ilun Nabawiyah. Mudah-mudahan dengan wasilah kajian Syama'ilun Nabawiyah ini, keberkahan daripada kitabnya Imam Muslim membawa kita, menjadikan kita sebagai insan yang tambah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat kita semakin merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat kita sering menangisi karena kerinduan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbana, jadikan mata kami mata yang dijauhkan dari kemaksiatan, mata yang sering menangis karena kerinduan baginda Nabi, mata yang nantinya bisa melihat baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kita lanjutkan, kemarin masih tentang bab khatab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang hinanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Ibrahim ibn Harun haddatsana Nadhr bin Surarah an Abi Janan an Iyad bin Laqit Al-Jahdamah imra'ah Bushair bin al-Khasasiyah qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu qad ittasala wa bi ra'sihi rad'un. Ini hadis dari imra'ah Bushair bin Khasasiyah, artinya istrinya Bushair bin Khasasiyah. Beliau berkata, istrinya ini melihat Nabi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sedang keluar, kebetulan saat itu keluar dari rumahnya, yang fudu ra'sahu qad ittasala. Yang fudu itu mengepak rambutnya setelah mandi. Wa bi ra'sihi rad'un, dan pada rambutnya masih terlihat bekas daripada hina, bekas daripada semiran rambut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rad'un min hinna, atau dalam riwayat yang lain ini karena perawinya ragu, rad'un atau rad'un ragu, dikarenakan syakka ada syekh,
Jadi syekhnya Imam Muslim ketika meriwayatkan hadis ini ragu-ragu atau kalimatnya rad'un atau rad'un. Intinya maknanya sama. Rad'un itu adalah bekasan semiran rambut, hinna. Semiran rambut itu rad'un atau rad'un. Jadi bekasannya itu disebut dengan rad'un atau rad'un. Maka melalui hadis ini kita ambil beberapa faedah bahwasannya setelah berwudu apakah boleh mengepak rambut atau mengelak daripada air wudu kita? Di dalam bahasa kita hukumnya adalah makruh. Karena merasa ini atau ngambil tisu kemudian dilap atau ambil handuk dilap itu dimakruhkan karena merasa tidak nyaman karena ada air wudu tidak. Padahal air wudu itu yang membawa keberkahan. Bahkan seperti riwayat kemarin kita jelaskan, ada sahabat Nabi yang sakit meminum daripada bekasan air wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau baginda Nabi sendiri yang mengepakkan rambutnya karena habis qadam tasala ini diriwayatkan setelah berwudu, tapi riwayat yang lain adalah setelah mandi janabah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat seperti ini tidak makruh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat seperti itu supaya menjadi hukum bahwasannya orang setelah wudu, artinya boleh mengepak-ngepakkan rambutnya, boleh mengelak, tidak sampai kepada hukum haram. Kalau seandainya nanti Nabi tidak pernah berbuat seperti ini, para sahabat melihat, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Hukumnya haram nanti ketika mengepak-ngepak rambut ataupun mengelak air wudu, basuhan air wudunya. Ketika mengelak tersebut jadinya perbuatan yang haram. Kita lanjutkan. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Umar bin Asim akhbarana Hammad bin Salamah akhbarana Humaid an Anas, dari sahabat Nabi, asisten Nabi Anas bin Malik, qala ra'aitu syi'ara Rasulillah makhtuban. Aku melihat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam bertersemian. Qala Hammad wa akhbarani Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu syi'ara Rasulillah 'inda Anas bin Malik makhtuban. Ketika Hammad diberitahukan oleh Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwasanya ketika beliau datang ke rumah Anas bin Malik melihat di situ ada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya tersemian. Kita masuk ke terkait dengan kuhal Rasulullah. Kuhal itu adalah jelak matanya. Jelak mata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ma jaa fi kuhli Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, iktahilu bil ismid, berjilaklah dengan batu ismid. Berjilaklah kalian dengan batu ismid. Fa innahu yajlul basar wa yuthbitu syi'ar. Maka batu ismid itu ada khasiat obat, menjadi penerang mata. Khasiatnya bisa membuat mata lebih terang. Wa yuthbitu syi'ar, dan kalau misalnya dipakai di kepala itu bisa menyembuhkan rambut atau bulu. Ini batu ismid. Wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhalatun yaktahilu biha kulla lailatin. Maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diprediksikan, diprediksikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa
anjuran Nabi untuk beriktihal, berpakai celak mata itu di malam hari sebelum tidur. Salatatan fi hadhihi wa salatatan fi hadhihi. Maka ditunjuki Ibnu Abbas ketika meriwayatkan hadis ini di depan para sahabat, maka langsung diisyaratkan salatatan fi hadhihi wa salatatan fi hadhihi. 3 kali sebelah kanan dan 3 kali sebelah kiri. Ketika memakai celak mata. Artinya hitungannya tetap ganjil. Hitungannya ganjil. Baik itu boleh pakai kanan 1. Kalau guru kami menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. 3 kali kanan, 2 kali kiri. Penting ganjil. Sunnahnya ganjil. Atau 3 kanan, 3 kiri. Boleh. Penting ganjil. Jadi Nabi SAW itu sering pakai celak mata itu di malam hari ketika hendak tidur. Tapi riwayat yang lain mengatakan, Allah alam ini riwayatnya sahih atau tidak. Nabi SAW ketika terlahir mukahhalan makhtunan, sudah tercelak dan sudah terhitam. Allahumma shalli ala sayyidina. Tapi ini sumbernya Allah alam apakah ada di Sahih Bukhari, saya belum periksa. Saya dengar ini biasanya nasyid ya, ada nasyid. Mukahhalan makhtunan. Nabi lahir sudah matanya seperti sudah tercelak, hitam, sudah ada border di matanya. Kemudian makhtunan, sudah terhitam. Menunjukkan mata Nabi SAW indah. Hadatsana Abdullah bin Sabah Al-Hashimi Al-Basri. Hadatsana Ubaidullah bin Musa akhbarana Israil an Abbad bin Mansur. Qala wa hadatsana Ali bin Hujr. Hadatsana Yazid bin Harun. Hadatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu. Ka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak, memakai celak mata sebelum tidur dengan batu ismin. Salatan fi kulli ain. Riwayat ini menyebutkan 3 kali di setiap mata. Berarti yang kanan sebelah 3 kali, yang kiri juga 3 kali. Wa qala Yazid bin Harun, kemudian Yazid bin Harun mengatakan dalam hadisnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhalatun yamtahilu 'inda an-nawmi thalathan fi kulli ain. Ini maknanya sama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai celak sebelum tidur 3 kali. Batu ismin kurang lebih seperti ini. Ada bubuknya. Jadi kalau jangan sedikit langsung keluar bubuknya. Itu batu ismin. Jadi kalau misalnya kita kita ke Saudi beli celak mata itu semuanya dari batu ismin. Celak-celak itu dari batu ismin. Ada yang dulu yang bagus itu botolnya, ada yang model emas, tapi nggak tahu sekarang apakah masih ada apa enggak. Dulu dibawa pulang oleh orang tua kita kalau pulang haji. Yang celup akan berpakai dia dari besi, inaknya dari besi. Ini dari batu ismin. Tapi kalau ada yang satu macam lagi, yang seperti seperti odol ya, gitu ya. Ada yang seperti itu, maka itu ada komposisinya dari batu ismin, tapi sudah tercampur, tidak original batu ismin. Saya cek di Shopee ini banyak batu ismin dijual. Jadi kalau mau beli silakan langsung online store. Hadatsana Ahmad bin Mani hadatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Munkadir an Jabir huwa bin Abdullah qala Rasulullah alaikum bil ithmin 'inda an-naum. Ini suruhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak termasuk kewajiban. Artinya sunnah. Fa innahu yajlul basara. Kalau sudah ada kata alaikum anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum asalnya sudah masuk ke sunnah. Jadi kalau kita lihat kemarin, selera Nabi, baginda Nabi pakai baju apa aja itu masih mubah. Karena Nabi
Nabi hanya menganjurkan kita memakai pakaian yang putih karena Nabi suka warna putih. Wa yubitu sya'ra, karena ismit itu bisa membuat mata kita lebih terang dan juga menumbuhkan rambut. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Bishr bin Mufaddal, an Abdullah bin Utsman, an Husain, an Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas juga diterangkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira ahalikumul ismit. Sebaik-baik kuhal, sebaik-baik celah mata itu dari batu ismit. Berarti ada celah mata yang lain yang dari jenis lain daripada batu ismit. Wallahu a'lam, saya tidak tahu bagaimana jenisnya. Yajlul basara wa yubitu sya'ra, sama maknanya membuat mata kita lebih terang dan juga yubitu sya'ra, menumbuhkan rambut. Hadatsana Ibrahim bin Mustamir al-Basri, akhbarna Abu Asim an Utsman bin Abdul Malik an Salim an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ithmin fa innahu yajlul basara wa yubitu sya'ra. Baik, selesai terkait dengan bab kuhal. Kalau sudah sini itu babnya sudah pendek. Yang panjang kemarin babnya tentang fisik Nabi. Kita masuk terkait dengan bab maja'a fi libasi Rasulillah, terkait dengan pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Muhammad bin Humayr Ar-Razi. Sebelum kita menjelaskan terkait dengan bagaimana hadisnya, sebelum kita bacakan bab libas Nabi, tentang pakaian Nabi, kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya hukum asal memakai pakaian, baik itu pakaian apa saja, warna apa saja, hukum asalnya adalah mubah. Tapi kalau kita pakai jubah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai gamis, maka niatnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka jadi sunnah, pahalanya jadi sunnah. Asalkan kita tidak memakai pakaian yang kalau misalnya seandainya di masyarakat itu jubah dipakai oleh orang fasik, jubah dipakai oleh orang Yahudi sekitaran masyarakat kita, maka jangan pakai, tinggalkan sunnah itu, ambil sunnah yang lain. Jadi ada 4 larangan memakai pakaian. Yang pertama, pakaian itu serupa dengan pakaian orang kafir. Kedua, pakaian itu serupa dengan pakaian orang munafik. Ketiga, pakaian itu dipakai oleh laki-laki yang menyerupai perempuan, dan pakaian yang dipakai perempuan menyerupai laki-laki. Misalnya kita iseng-iseng mau pakai pakaian perempuan, tidak boleh. La'anallah, ini ancamannya berat. Allah turunkan laknat kepadanya kalau laki-laki pakai pakaian menyerupai perempuan. Begitu juga perempuan memakai pakaian yang serupa dengan laki-laki. Tapi ini juga tergantung urf. Urf itu kebiasaan, lingkungan, tradisi. Jadi kalau misalnya di tradisi kita, misalkan baju kemeja, tapi ada khusus kemeja wanita, tapi baju kemeja laki-laki ketika dipakai oleh perempuan cocok dan tidak menyerupai laki-laki, maka diperbolehkan. Ya. Adapun kita biasanya nih laki-laki kalau pakai baju perempuan langsung kelihatan, tapi kalau perempuan pakai baju laki-laki biasanya nggak kelihatan. Kalau laki-laki pakai baju perempuan nggak sembarangan. Maka la'anallahu mutasyabbihina birrijali, la'anallahu mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Maka sebaliknya juga begitu. Allah menurunkan laknat bagi laki-laki yang pakai pakaian menyerupai wanita, dan sebaliknya wanita menyerupai perempuan. Jadi jangan sampai nanti iseng-iseng pakai baju perempuan untuk lucu-lucuan, enggak perlu. Bercanda sesuai dengan tempatnya.
kita lihat banyak sekali yang berbuat iseng seperti ini ya. Padahal ancaman Allah itu laknat. Dan yang keempat adalah yang pertama tadi menyerupai orang kafir, yang kedua menyerupai orang munafik, yang ketiga laki-laki pakai pakaian menyerupai perempuan dan sebaliknya. Yang keempat adalah pakaian yang biasanya dipakai oleh orang-orang bisa dikatakan orang yang kurang waras. Artinya seperti pakaian yang compang-camping, itu juga dilarang, bahkan diharamkan. Artinya ambil pakaian yang bagus. Ada satu lagi disebutkan oleh para ulama, memakai pakaian yang melebihi daripada tumit mata kaki sampai menyapu-nyapu lantai, itu dilarang. Tapi soal hal ini itu ada riwayat yang mengatakan kalau disebutnya adalah isbal, hukum isbal. Jadi isbal itu tidak semata-mata kita mendengarkan yang mengatakan isbal final. Banyak seperti itu, isbal final. Ada yang dikatakan sekarang kaum celana cingkrang karena tidak mau isbal. Apakah itu boleh, sangat disunahkan, lebih baik karena anjuran Nabi seperti itu. Tapi kalau melihat orang tidak isbal, jangan semena-mena langsung mengatakan fitnah. Memang hadis Nabi mengatakan salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim yaumal qiyamah. 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diperhatikan. Apakah enak seperti itu? Enggak enak, Pak. Enggak diperhatikan sama Allah, enggak diajak bicara sama Allah. Lebih baik kita diazab tapi diajak bicara sama Allah gitu. Kalau kita punya pasangan misalnya, ataupun punya teman, diasingkan, gak dibicarain, gak diobrolin, tidak diperhatikan. Justru kita kayaknya lebih baik dipukul aja deh daripada digituin gitu. Nah, maka sangat tidak, bahwa Allah itu tidak sangat melihat. Siapa mereka? Isbal. Kedua, manan. Manan itu orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan, apa yang telah baik itu dari segi materi maupun bantuan, tapi sering mungkin itu sebutnya manan. Termasuk satu lagi, orang yang suka bersumpah ketika berjualan, bersumpah pakai nama Allah untuk supaya tujuannya laku jualannya, tapi bohong. Nah, maka 3 golongan itu masuk neraka. Tapi hati-hati. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati man jarrasa thawbahu khuyala. Hadis ini dua-duanya sahih. Pertama sahih Muslim, keduanya sahih Bukhari. Tapi hadis kedua maknanya Allah tidak akan mengajak bicara seseorang daripada orang-orang itu yang sering menjulurkan bajunya khuyala karena sombong. Maka hadis kedua ada muqayyad, ada kaitan. Apa kaitannya? Kesombongan. Sedangkan hadis pertama mutlak sebutnya. Tidak ada kaitan apa-apa. Rasulullah tidak menyebutkan karena sombong, tapi hadis kedua disebutkan karena sombong. Hadis yang pertama, Abu Bakar ketika mendengar itu langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana bajuku ini?"
itu apakah pakaian yang melebihi daripada 2 mata kaki? Maka kata Nabi SAW, wa anta lan tasna, bahwa kamu itu tidak termasuk orang yang pakai pakaian karena sombong. Jadi para ulama sepakat, orang yang isbal itu hanya sampai kepada tingkatan makruh, paling mentok di makruh. Jadi jangan sampai sebenarnya mengatakan haram, bid'ah, tidak segampang itu. Karena di dalam usul fiqh setiap ada 2 nas, ya. Yang pertama mutlak, yang kedua muqayyad. Yang pertama disebutkan hadisnya sama, redaksinya sama. Yang pertama tidak ada alasan apa-apa. Yang kedua ada alasannya. Maka yang muqayyad diutamakan. Jadi yang mutlak dihukumkan kepada muqayyad. Begitulah para ulama dulu mengambil istinbat hukum, kesimpulan hukum. Maka hukum isbal itu tidak sampai kepada haram, mentok-mentok makruh. Kecuali kalau khuyala, kalau dia berpakaian itu karena sombong. Karena dulu masa Nabi, orang yang punya pakaian yang lebih sampai menyapu-nyapu lantai itu biasanya orang-orang kaya. Nah sekarang tradisi kita nggak seperti itu, nggak ada bedanya. Orang kaya yang pakai pakaian yang sampai kedodoran menyapu-nyapu lantai tidak. Tapi ala kulli hal kita dianjurkan untuk tetap mengambil anjuran Nabi supaya kalau pakai pakaian alangkah lebih baik pakailah pakaian yang indah. Kalau bisa di atas mata kaki lebih baik. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur pakaiannya kepanjangan atau celana kepanjangan, kalau bisa dipotong dan tidak mengurangi keindahan lebih baik. Tapi kalau dipotong mengurangi keindahan lebih baik jangan, tidak usah. Jadi ada celana yang misalnya kita beli baru gitu ya, dipermak, dipotong. Tapi ketika dilihat orang kayaknya agak lucu karena dari segi celananya sudah memanjang dari atas ke bawah, malah dipotong sudah jubrai jadi kayak mongol. Jadi kalau tidak indah maka Nabi mengutamakan keindahan. Kalau tidak indah tidak perlu, asal tidak sombong. Haddatsana, kita bacakan hadis. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Umailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salam qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Qamis itu apa? Sebutan kita gamis, Pak. Ini asalnya dari kita mengadopsi kata-kata ini dari bahasa Arab, qamis pada bahasa orang Yaman. Ketika menyebut qaf itu gal, lebih dekat dengan kita. Bisa jadi ini karena dulu transmigran dari Yaman banyak kita ke Indonesia, ya, para habari, maka lahjah mereka ikut kepada kita. Sekarang kita pakai gamis. Karena qaf mereka menyebutnya gal. Kalau orang Mesir itu jim menyebutkan gal. Abatasa gal, bukan jam. Itu kalau orang Mesir. Tapi kalau orang Yaman itu qaf disebut gamis. Padahal asalnya qamis. Maka ada riwayat kalau orang Yaman itu baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ada riwayatnya seperti itu. Oke. Qamis ini itu baju yang ada kerah, itu disebut dengan qamis. Kemeja itu disebut dengan qamis. Kalau seperti Abi dipakai ini bukan qamis karena tidak ada kerah. Patokannya di kerah. Setiap ada kerah berarti qamis. Kerah dan kancing itu qamis. Kerah dan kancing. Seperti kemeja. Ya. Seperti Pak Haji pakai. Ini qamis. Meskipun tidak sampai ke bawah, sebutannya qamis. Bukan patokannya sampai ke bawah itu qamis, bukan. Qamis itu setiap ada kerah dan kancing itu qamis. Sebutan bagi orang Arab. Maka Nabi SAW suka pakai pakaian qamis, ya, yang apabila ketika dipakai sudah berjahit.
Artinya kenapa Nabi SAW suka pakai yang gamis? Karena gamis itu simple, tinggal dipakai, lengannya sudah terjahit. Karena ada pakaian Nabi yang tidak terjahit, artinya terjulur begitu saja, seperti pakaian ihram. Jadi Nabi dibuat sendiri oleh Nabi, diikat sendiri. Itu ada yang tidak terjahit. Maka bukan satu macam saja pakaian Nabi SAW. Ada yang coraknya seperti itu. Kalau yang coraknya seperti itu biasanya dipakai dua helai pakaian. Yang di atas lidah, yang di bawah itu izar, seperti sarung. Kalau kita ke Yaman, itu izarnya, sarungnya tidak bercahit, tidak, tapi kayak kain handuk. Maka mereka buat cara sendiri untuk melipat kain seperti kain sarung kita. Kalau mereka, ini chef-chef itu kita kasih sarung buatan dari Indonesia, itu senang sekali. Karena sudah simpel, sudah terjahit. Dan sarung kita, kalau kita lihat di sana, wadimor. Baik di sini harganya biasa aja, lumrahnya. Kalau di sana sudah pricey, sudah mahal. Pertama ya karena barang impor. Tapi bagi mereka karena sulit, tidak tahu kenapa mereka tidak menjahit. Tapi karena begitu tradisi. Mereka senang sekali ketika kalau kita memberikan sarung. Termasuk hal yang sombong apabila kita pakai pakaian yang menjulurkan merek ke depan, biar terlihat orang. Misalnya nih, sarung yang paling mahal yang kita pakai di Indonesia apa biasanya? Apa Pak? Ya, jangan disebut mereknya, kita nggak lagi promosi soalnya. Misalnya contohnya ya, Ahmad Collection, ya, tadi di depan supaya terlihat orang. Ahmad Collection harganya 1 juta. Itu juga termasuk hal yang sombong. Hadatsana Ali bin Hujr, hadatsana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Sama hadisnya. Hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, hadatsana Abu Jumailah an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyab ila Rasulillah yalbasuhu al-qamis. Masih sama. Qala hakada qala Ziyad bin Ayyub bin hadithihi an Abdullah bin Buraidah an ammihi an Ummi Salamah wa hakada rawa ghairu wahid an Abi Jumailah mithla riwayat Ziyad bin Ayyub wa Abu Jumailah yazid fi hadzal hadis. Jadi Abu Jumailah itu menambahkan sedikit daripada hadis ini an ammihi wa huwa ashah. Beliau menyebutkan ini hadis sangat-sangat sah. Artinya ashah itu sangat-sangat valid, sangat benar bahwa Nabi sangat suka dan sangat sering pakai baju gamis. Hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Hajjaj, hadatsana Mu'ad bin Hisham, akhbarana Abi an Hudayl bin Maisarah al-Uqayli, an Syahr bin Hawshar, an Asma bin Yazid, qalat kana kumu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusli. Bahwasanya ini hadis dari Asma bin Yazid. Beliau meriwayatkan ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pakaian gamisnya yang dipakai Nabi ini lengannya lengan panjang sampai kepada pergelangan. Maka kalau kita pakai pakaian begini sunnah, lengan panjang sampai pergelangan. Asal kita niatkan lebih baik karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadatsana Abu Ammar Husain bin Hurais, hadatsana Abu Nu'aim, hadatsana Zuhair an Urwah bin Abdullah bin Qushair an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahdin min Muzayyinata linubayi'aha wa inna qamisahu la mutlaqun. Maka saat itu Muawiyah bin Qurrah diceritakan dari abinya, dari bapaknya. Jadi bapaknya yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu fi rahdin min Muzayyinata linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun. Jadi saat itu beliau datang ke baginda Nabi
untuk berjualan, menawarkan beberapa pakaian. Wa inna qamisahu lamutlaqun. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gamisnya, bajunya itu terlepas. Au qala zirru qamisihi mutlaqun. Maksudnya adalah zirru qamisihi mutlaqun, kancing bajunya terlepas. Sehingga qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi. Maka aku, kata ayah daripada Muawiyah bin Qurrah ini, aku memasukkan tanganku ke baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, famasistul khatam. Maka sampai aku menyentuh daripada tanda kenabian Nabi. Jadi hadis ini menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bajunya bagian atas daripada bajunya terlepas kancingnya. Jadi jangan sampai nanti juga kemana-mana kita lepas kancing bagian depan, juga. Ini sesuai selera, senyaman kita aja. Tapi kalau nyamannya kita sedang artinya tidak mengkancing sampai ke atas, dan karena ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Bukan karena gerah lepas, gak ada pahala. Tapi gerah lepas karena sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Terus kemudian sahabat ini sampai menyentuh, memasukkan tangannya untuk apa? Ada hajat-hajat tertentu yang diinginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kemarin sahabat disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang berusap punggungku. Ini juga sama, bisa jadi untuk disuruh usap sama Nabi. Maka ketika memasukkan tangannya, sahabat ini sampai menyentuh khataman Nabi yang mulia, tanda kenabian Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsana Abd bin Humayd, hadatsana Muhammad bin Fadl, hadatsana Hamad bin Salamah an Habib bin Syahid Anil Hasan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa mutawakkibun ala Usamah bin Yazid. Bahwasanya Anas bin Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mutawakkib, menyender. Menyender artinya seperti teman kita merangkul begini, berjalan. Bersama siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak angkat namanya Zaid, tapi diangkatnya sudah besar dan juga sudah menikah. Termasuk Zaid yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif. Sama-sama menderita bersama Nabi dilempar. Usamah ini anaknya daripada Zaid. Maka keduanya dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya dicintai Nabi karena anak angkatnya, dan juga anak daripada Zaid, Usamah namanya, juga sangat dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk, ada yang mengatakan riwayat ini Usamah bin Zaid termasuk ahli bait, karena termasuk daripada cucunya Nabi, cucu angkat, karena anak Zaid anak angkatnya Nabi, maka anaknya adalah cucunya angkatnya, cucu angkatnya Nabi. Alaihi thawbun qitri, alaihi thawbun qitri. Di atasnya itu saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan baju di atas pundaknya. Qad tawashshaha bihi, meletakkan di atas pundaknya, fa shalla bihi, dan salat seperti ini. Maka ini sunnah. Jadi hukumnya sunnah, kita ambil lidah, letakkan di atas, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Jadi bukan karena jadi imam, bukan karena kiai sholat begini, bukan. Ini sunnah Nabi. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil, bukan rida, kita sebutnya sekarang rida, bukan, tapi Nabi mengambil baju bahkan. Jadi apa saja yang kita lihat, misalnya tidak punya rida, apa saja pakai, letakin begini, maka sunnah sholat. Nabi meletakkan di bahunya itu baju, bukan rida khusus seperti kita, bukan. Baik sebelah kanan, sebelah kiri, karena tidak diterangkan. Yang penting di atas bahu.
Tawashshahati. Maka di sini begini adalah sunnah Nabi sholat. Qala Abd bin Humayd, qala Muhammad bin Fadl, sa'alani Yahya bin Ma'in an hadzal hadits awwal ma jalasa ilayya fa qultu haddatsana Muhammad bin Salam. Qala law kana min kitabika fa qultu li akhruja fa qabada ala thawbi thumma qala amlihi alayya fa inni akhafu an la alqaka. Ini hanya riwayat ini diceritakan oleh Abd bin Humayd. Abd bin Humayd ini yang meriwayatkan hadis ini, yang paling atas yang meriwayatkan hadis ini. Nah, ini cuman diterangkan bahwasanya ketika Humayd, Abd bin Humayd mengambil hadis ini dari gurunya, memintanya tolong diktekan kepada hadis ini sambil mempraktikkan oleh gurunya seperti yang saya praktikkan tadi. Karena kenapa? Abd bin Humayd khawatir bahwa dia tidak sempat bertemu lagi dengan gurunya ini. Bisa jadi karena gurunya sudah sepuh sekali, dia khawatir tidak ketemu. Ini cuma menerangkan hal itu saja. Hadatsana Suwaid bin Nasr akhbarana Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurayri an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bi ismi imamatan aw qamisan aw ridaan. Ini hadis dari Abu Sa'id al-Khudri. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau punya sesuatu yang baik, yang beliau punya baik itu daripada bajunya, imamahnya, atau gamisnya, atau ridahnya, ya, maka beliau memberikan nama. Nah, misalnya seperti saub itu pakaian, diberikan nama gamis. Kenapa? Karena dia punya kerah dan kancing. Terus kemudian ada kain, ini pakaian. Sebenarnya kita mengambil istilah itu dari penamaan yang sudah dinamai oleh Nabi. Rida, imamah. Sebenarnya kalau bisa dikatakan ini cuma kain. Jadi istilah itu yang berikan adalah Nabi SAW. Kalau dijelaskan oleh guru kami dulu, maka kita boleh memberikan nama. Misalnya tidak sesuai dengan istilah. Kita punya handphone, ya. Kita berikan nama apa namanya handphone kita misalnya. Boleh dinamakan Zain, boleh dinamakan Ahmad, tidak masalah. Ini bagian daripada sunnah. Ini laptop misalnya ya, kita berikan nama, wah ini laptop saya namanya si fulan. Kita punya hewan peliharaan, kita berikan nama, boleh. Asal tidak nama-nama yang dilarang di dalam syariat. Dan juga tidak sampai mencemarkan nama para ulama. Jangan sampai nama para ulama kita berikan kepada binatang peliharaan. Tidak. Nah, seperti itu. Selain kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa memakai pakaian. Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Jadi Nabi SAW ketika setelah membeli pakaian yang baru, kalau punya pakaian baru, baik dihadiahkan atau membeli, beliau membaca Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kepadamu, oh ya Allah, karena kasautani, sebagaimana engkau telah memberikan pakaian kepadaku, as'aluka khairahu, aku meminta kebaikan disebabkan karena faktor daripada pakaian ini, wa khaira ma suni'a lahu, dan juga kebaikan tujuan diciptakan apa? Tujuan saya beli daripada pakaian ini. Karena bisa jadi kita beli pakaian yang glamor misalnya ya, untuk tujuan tertentu, tapi untuk memperlihatkan pakaian kita lebih bagus. Hati-hati ntar lebaran,
bersaing-saing pakaian yang bagus. Tujuannya apa? Supaya terlihat pakaian kita yang mahal. Maka karena tujuan seperti itu kita berlindung. Dan juga khairahu, karena pakaian kebaikan, kita minta kebaikan dengan pakaian ini. Artinya pakaian ini kita pakai untuk ibadah, kita pakai untuk sholat. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku berlindung daripada keburukan pakaian ini dan juga tujuan pakaian ini yang telah diberikan kepadamu. Ada riwayat yang lain yang dijelaskan terkait dengan doa setelah kita memakai pakaiannya. Jadi ini doa sebelum memakai pakaian dan setelah memakai pakaian. Ada juga diajarkan Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi kasani hada min ghairi haulin wala quwwatin. Disebutkan di dalam hadisnya, barang siapa yang baca doa seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa-dosanya. Juga setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani min ghairi haulin wala quwwatin. Sama. Puji bagimu ya Allah yang telah memberikan makan kepadaku. Min ghairi haulin, yang daripada tidak ada kesanggupanku untuk mencari makan ini kecuali Engkau yang memberikan. Juga sama, tidak ada kesanggupan kami untuk mencari pakaian kecuali Engkau yang memberikan pakaian ini. Wala quwwatin, dan juga tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya. Maka dianjurkan sekali kalau kita mau membaca, mau memakai pakaian yang baru, maka bacakan. Kalau mau dibacakan untuk memakai pakaian yang lama pun tidak masalah, sangat dianjurkan. Kita baca sama-sama. Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ada riwayat yang menyebutkan hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah ketika diberikan pakaian yang baru, dibelikan satu pakaian yang baru, dihadiahkan oleh seorang wanita. Sebutannya kalau tidak salah Fatimah binti Allah, memberikan satu pakaian kepada baginda Nabi karena melihat baginda Nabi saat itu memakai pakaian yang sudah sangat usang, tak layak pakai. Artinya Nabi SAW itu pernah dalam berbagai keadaan. Nabi itu pernah makan enak, pernah tidak makan 3 harian, pernah nahan lapar, pernah pakai pakaian yang baru, pernah memakai pakaian yang usang, bahkan memakai pakaian yang tidak layak pakai lagi. Pernah. Tapi Nabi menghimbau kepada kita sesuai dengan apa yang dipraktikkannya, bahwa Nabi tidak menimbun pakaian, nimbun harta. Jadi, kalau sudah lama disedekahkan, diberikan kepada orang lain, dihadiahkan kepada orang lain. Jadi kisah ini ada seorang wanita memberikan pakaian yang baru kepada baginda Nabi SAW ketika melihat Nabi keluar dengan pakaian yang tidak layak pakai. Aksuni hada, kata si wanita itu, aksunika hada, bolehkah saya memberikan pakaian ini, pakaian yang aku hadiahkan pakaian baru ini kepadamu wahai Rasulullah. Rasulullah, di dalam riwayat disebutkan, kata beliau, na'am wa ana muhtajun ilaiha. Sampai-sampai Nabi itu berkata, ya sangat tentu karena aku sangat membutuhkannya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Seseorang yang termasuk dalam golongan miskin daripada sahabat Nabi datang kepada Nabi, tidak sampai dipakai oleh Nabi kurang lebih 5 menit,
diceritakan. Dan sesaat datang sahabat Nabi yang lain yang termasuk dalam golongan miskin. Wahai Nabi SAW, bolehkah aku yang pakai pakaian ini? Baru diberikan hadiah yang baru datang. Ini sahabat, bolehkah ini engkau kasih kepadamu aja? Kalau kita bagaimana perasaannya? Mungkin sama guru, harusnya kita berikan hadiah kepada guru. Baju guru dimintain, atau baju baginda Nabi harusnya diberikan hadiah, tapi dimintain. Tapi dalam riwayat, sahabat ini meminta pakaian karena tujuan yang baik. Nanti dijelaskan. Maka setelah itu, karena Nabi SAW orang yang tidak pernah menolak memberi bantuan, menolak memberi perhatian, menolak memberi sedekah pada orang lain, dibuka oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diberikan. Bahkan diceritakan dalam riwayat ini, tidak terlihat tampak sama sekali di raut wajah Nabi itu kekhawatiran, kemarahan, tidak, risau, tidak. Kalau kita mungkin baru beli pakaian baru, kemudian ada yang minta kita berikan, ada sedikit mendumel. Paling tidak raut wajah kita terlihat asem. Nabi tidak. Bahkan tersenyum. Ya, ambil. Berikan. Ketika Nabi pergi, sahabat yang lain mengatakan, "Ma ahsanta ya akhi, mantap betul kamu, tahu bagaimana sifat Nabi. Udah tahu Nabi gak pernah menolak untuk membantu yang lain, kamu memanfaatkan kesempatan itu." Kata sahabat ini, "Kau tahu apa tujuanku? Bukan karena aku ingin mengemis kepada Nabi, tapi aku ingin pada suatu hari nanti saat aku meninggal, dikafani dengan mati Nabi SAW untuk mengambil keberkahan." Allahumma shalli ala Muhammad. Ini hadisnya sahih. Maka para sahabat saja mengambil keberkahan daripada baju Nabi SAW. Ada hadis yang ada riwayat yang lain, tapi termasuk ke dalam riwayat yang bisa dikatakan tidak sahih. Karena dicek dari berbagai riwayat hadis, buku hadis tidak ada ini. Bisa jadi dikatakan hadis palsu. Namun kita ambil ibrah saja. Ya. Karena keberkahan bagi baginda Nabi, wallahu a'lam, mungkin ada riwayat yang sahih. Jadi diceritakan baginda Nabi SAW, ada seseorang yang mengetuk pintu baginda Nabi, datang ke rumahnya. Terus kemudian pengemis datang mengetuk pintu rumah Nabi, maka dimintain, "Engkau punya sedekah hari ini?" Kata Nabi, "Yang saya punya cuma baju." Terus kemudian cangkir, "Kau mau apa?" "Udah, baju aja deh." Diberikan baju sama Nabi. "Ya Aisyah, kasih baju." Diberikan baju oleh Nabi. Kemudian dia bawa kemana? Ke pasar. Dia bawa ke tengah-tengah pasar. Kemudian dia lelang. Siapa yang mau baju baginda Nabi? Siapa yang mau baju baginda Nabi? Karena orang miskin dia butuh duit. Dia bukan butuh baju baginda Nabi, butuh duit. Akhirnya dibeli. Akhirnya setelah dilelang, saat itu informasi jatuh ke telinga seorang saudagar yang kaya, tapi beliau buta. Beliau punya budak. Dipanggil budaknya, "Ya fulan, tolong engkau ke pasar beli baju di baginda Nabi, sedang dilelang, itu baju baginda Nabi. Beli, seberapapun harganya beli. Kalau engkau mendapatkan baju itu, lelangan itu engkau yang mendapatkannya, maka engkau terbebas dari budak." Datang ini budak, qadarullah berhasil dibeli oleh budak ini, dibawa pulang. Ketika dibawa pulang, diambil oleh saudagar ini. Kemudian beliau berdoa, bertawasul dengan keberkahan ini baju. "Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah lama menderita sakit mataku, buta mataku. Berikan ya Allah, dengan keberkahan baju ini, semoga mataku terang bisa melihat." Qadarullah, setelah itu bisa langsung melihat, sembuh, bisa melihat langsung. Akhirnya ini baju dibawakan kembali ke baginda Nabi esoknya, sampai di
depan baginda Nabi SAW, beliau menceritakan itu semua. Ya Rasulullah, apakah ini bajumu? Iya, ini bajuku yang aku berikan kemarin. Tahukah engkau cerita apa tentang baju ini? Baju ini telah telah menutupi kefakiran seseorang. Baju ini telah menyembuhkan buta seseorang. Dan baju ini telah membebaskan seseorang budak. 3 keberkahan. Sehingga ketika Nabi SAW mendengar hal itu, sampai sempringah tersenyum. Riwayat mengatakan sampai gusinya terlihat. Saking bagi Nabi, Masya Allah gitu ya. Akhirnya tersenyum lebar bagi Nabi. Tapi ini menjadi motivasi saja. Kalau tentang hadis fadhailul a'mal, ya, memotivasi seseorang itu boleh, meskipun ya, ini untuk menambah wawasan kita, kemudian untuk menjadi fadhailul a'mal, tidak masalah. Untuk dipercaya 100% ya, tidak perlu. Karena ini riwayatnya ketika saya cari-cari pun gak ada di dalam berbagai hadis. Buku hadis di Bukhari gak ada, di Muslim gak ada. Kalaupun ada, mungkin termasuk hadis yang riwayatnya dhaif sekali, lemah. Kita lihat kurang aja. Kita baca satu hadis lagi, kemudian kita tutup. Hadatsana Hisham bin Yunus al-Kufi, hadatsana Qasim bin Malik al-Muzani, an Jurair, an Abi Nadrah, an Abi Sa'id al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Ini hadis serupa. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Mu'adz bin Hisham, hadatsana Abi an Qatadah an Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala kana ahabbu sayyid ila Rasulillah yalbasuhu al-hibara. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, ya, kata Anas bin Malik itu suka memakai pakaian yang hibarah. Hibarah itu pakaian yang sudah dicelupi, artinya yang ada coraknya. Dalam satu riwayat mengatakan yang sudah dicelupi, pakaian dicelupi dengan warna-warni ya. Saya nggak tahu istilahnya. Nah, terus kemudian diangkat, dikeringkan. Nah, Nabi SAW pernah pakai pakaian yang seperti itu. Dan juga Nabi SAW itu pernah pakai pakaian yang bercorak. Bercorak artinya bergambar, tapi tidak bergambar, artinya ada coraknya, tidak polos total, tidak. Tapi di hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah diberikan hadiah ya, dari Abu Jaham, seorang Yahudi. Diberikan hadiah, kemudian beliau pakai. Ketika beliau sholat ya, dengan pakaian yang bercorak itu terdistraksi dengan coraknya. Ini Nabi SAW orang yang paling khusyuk di dalam sholat. Tapi ketika menoleh Assalamualaikum warahmatullah, melihat ada corak di lengannya, seperti membuat beliau tidak kurang khusyuk. Maka dari hadis ini, para ulama mengatakan makruh pakai pakaian yang bercorak ketika sholat. Tapi tidak sampai kepada haram. Kalau kita bisa menjaga kekhusyukan, tidak masalah. Tapi alangkah lebih baik pakai pakaian yang polos. Baik, kita tutup. Kita bacakan sampai di sini hadis. Insyaallah besok kita lanjutkan hadis ke-63. Alhamdulillah hari keempat kita sudah menyelesaikan sampai hadis ke-63. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan esok hari, insyaallah taala. Semoga Allah menjadikan dengan kita membacakan syama'il ini membuat hati kita semakin terikat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hati kita semakin cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hati kita semakin merindu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagi siapa yang ingin bertanya, silakan kita diskusi sejenak. Silakan. Baik. Saya tidak menemukan hadis Nabi yang mengatakan pakaian Nabi itu lengan pendek. Ya. Tapi mungkin ada, cuman wallahu alam saya tidak menemukan itu. Tapi
Tapi ada, kita lihat ada beberapa pakaian Nabi kurang lebih seperti ini, ada di Topkapi di Istanbul. Ini original pakaian Nabi seperti ini kurang lebih. Jadi Nabi itu kumnya di lengannya ada yang gede, yang besar seperti ini, dan juga ada yang sempit, yang seperti saya pakai ini sempit, nah, kalau begini, ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang Mauritania, orang Afrika. Orang-orang Afrika itu biasanya pakai jubah yang bahkan muat orang kalau masuk nih lengannya. Itu bagian-bagian Afrika Mauritania. Syekh-syekh di sana pakainya seperti itu. Nah, ada jenis yang lain kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya disebutkan ini juga termasuk gamis. Ini gamis. Ya, tidak berkerah, tapi berkancing. Nah, ini juga disebut dengan ini juga gamis. Kemarin kita melihatnya ini cuplikan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wafroh begini, ya kurang lebih 5 begini dan jumah begini. Nah, indah sekali rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kurang lebih ya seperti ini. Jadi wafroh sampai telinga, ya. Terus kemudian 5 di bawah telinga sedikit, pertengahan antara wafroh dan jumah itu sampai terkena bahu. Jadi sempat berapa? Tapi juga riwayat mengatakan Nabi sempat memotong jatah, potong botak ya, ketika hendak berhaji juga, ketika bertahallul itu mencukur habis rambutnya Nabi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Set pakaian Nabi itu bagaimana? Kalau kita kan ada gampang, Betul. ada hiasi dengan rompi. Betul. Set pakaian Nabi itu. Jadi disebutkan yang sudah kita temukan set pakaian Nabi itu ada yang pakaiannya apa kita sebutkan kemarin, pakaian yang double. Jadi memakai pakaian dalam seperti ini, kemudian ada jubah luaran. Maka yang luaran itu tapi tak berkancing, itu disebutnya dengan jubah. Dan di dalam ada pakaian lagi, maka dua-duanya panjang, dua-duanya gamis. Ada yang seperti itu. Ada yang pakaian Nabi pakai izar, nanti diriwayatkan, artinya bajunya tidak sampai ke bawah, ya, sampai sepaha atau sepinggang, kemudian ada pakai izar. Izarnya bukan izar seperti kita, bukan sarung yang sudah terjahit, bukan, tapi sarung yang diikat sendiri. Ya. Artinya ada caranya sendiri untuk mengikat izarnya. Jadi ada beberapa pakaian Nabi. Dan dalam kesempatan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai pakaian perang. Nanti akan disebutkan di Syamadul ini juga terkait khusus bab pakaian perang Nabi, perlengkapan perang, pedangnya, helmnya, kemudian baju perangnya, yang sempat menggadaikan kepada orang Yahudi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita melihat nanti bagaimana kehidupannya, Masya Allah. Jadi kehidupan Nabi, bahkan 3 hari tidak makan. Sayyidah Fatimah anak Nabi gak makan 3 hari biasa, Pak. Nah, kalau kita sekarang mengeluh-ngeluh kita yang paling gak punya makanan, gak bisa makan sehari 2 hari, saya rasa gak ada yang sampai 3 hari. Nabi SAW orang mulia, maka kehidupannya seperti itu. Tapi Nabi SAW itu memberikan contoh bagi kita izzah. Apa izzah? Kehormatan. Tidak meminta-minta. Nabi itu enggan untuk meminta kepada sahabatnya. Kalau kita tolong kepada sahabat, semua sahabat menjulurkan, tapi Nabi tidak. Bahkan sempat mengikat batu di perutnya supaya tidak lapar. Tidak minta bantuan dari sahabat, tidak. Pakaian yang sudah usang, sampai dikatakan tadi wa ana muhtajullah, saya itu lagi butuh pakaian ini. Ketika setelah diberikan hadiah baru dikatakan saya butuh. Nah, kalau tidak, Nabi gak meminta, tolong dong beli pakaian kepada aku, tidak. Maka ini izzah. Kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi SAW untuk tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Berharap kepada Allah.
Gak perlu meminta-minta, dikasihani, tidak perlu. Ini harus kita contohi, karena kita diberikan juga izzah, kehormatan, menjaga kehormatan diri. Dia juga mulia khairun minan yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka yang diberikan lebih baik, meskipun ada nilai sedekah. Maka karena itu, mari kita mencontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terlalu banyak mengeluh, banyak bersyukur. Hidup dengan selalu hidup dari masuk kehidupan itu dari gerbang syukur. Insya Allah tidak. Apapun masalahnya, nggak mungkin kita hidup tanpa masalah, tanpa ujian, nggak mungkin. Tapi coba berpandanglah dari pintu syukur selalu. Insya Allah hidup kita nggak dilanda kekhawatiran. Sama-sama kita belajar. Saya juga masih belajar untuk maknai hidup, belajar untuk hidup lebih bersyukur, belajar untuk tidak mengeluh, belajar untuk tidak mengeluh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengeluh, bahkan sampai kelaparan, mengikat batunya. Sahabat Nabi yang mendengar, wahai Nabi, apa yang suara perut diperiksa, dicek, ternyata batu diikat bagi Nabi Allah. Sudah 3 hari enggak makan. Maka sahabat mengatakan, kenapa engkau tidak melapor kepada kami? Bahkan nangis sahabat. Nabi SAW berkata, aku seorang Nabi, aku tidak mau memberatkan sahabatku, kekasihku. Sampai segitu. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidina Ali bersama istrinya, putrinya Rasulullah Fatimah, membagi-bagikan gandum kepada orang-orang miskin. Kemudian paginya itu setelah sholat, paginya hari raya itu beliau bukannya makan yang enak, malah makanan basi yang dimakan, karena makan makanan yang enak sudah dibagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian ada sahabat yang melihat tidak tega. Akhirnya sahabat itu lari ke Rasulullah, mengadu kepada Rasul, tidak tega, ngomongnya juga, ya Rasulullah, coba lihat putrimu ya Rasulullah, coba lihat putrimu ya Rasulullah. Apa yang terjadi dengan putriku? Wahai sahabatku, coba lihat, saya tidak bisa berkata-kata ya Rasulullah. Akhirnya begitu Rasulullah sampai kepada rumahnya Fatimah, beliau menangis katanya. Dan tega juga melihat di hari raya ini yang lain makanan enak, malah putrinya sini bersama suaminya makan basi bersama. Tapi Siti Fatimah bersama Sayyidina Ali malah nggak sedih, nggak bahagia katanya, sampai menurun kepada anaknya seperti itu. Itu bagaimana itu kisah ini valid apa memang cuma cerita-cerita biasa itu? Allah alam, ini saya baru dengar dari Pak Ahmad juga. Insya Allah akan kita carikan riwayatnya valid. Insya Allah besok saya terangkan kalau riwayatnya valid, mungkin ada dalam hadis sahih. Tapi cerita kisah-kisah seperti itu memang harus kita cari ke validitasnya, karena kadang banyak dilebih-lebihkan juga, banyak dilebih-lebihkan. Tapi kita memiliki ibrah itu semua. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak perlu untuk kita dicek perlu, tapi juga lebih kepada kita menganalisa apa hikmah di belakang. Ya. Meskipun riwayatnya lemah, Masya Allah, luar biasa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di ke depan itu ada dijelaskan warna hijau yang disukai baginda Nabi bajunya. Tapi ia hanya dijelaskan warna hijau saja. Namun hijaunya bagaimana? Masih termasuk dalam hijau seperti ini, hijau yang penting warna hijau. Hijau terang, hijau gelap boleh dipakai, sunnah Nabi. Gitu. Nabi suka yang berwarna hijau. Pertama Nabi suka tadi berwarna putih. Kemudian suka berwarna hijau. Kemudian suka yang berwarna kuning. Ya. Jadi 3 warna favorit baginda Nabi: putih, kedua hijau, ketiga kuning.
Maka hijaunya bagaimana, kuningnya bagaimana, apakah agak keoren-orenan gitu ya. Maka dikatakan bahwasannya apapun yang penting masih masuk dalam warna kategori hijau maka sunnah. Warna kuning sunnah. Putih, mau putih itu putih tulang, putih bersih, putih kebiru-biruan, banyak putihnya. Tapi masih dalam kategori putih. Nah, itu semua sunnah. Celana dalam. Celana dalam. Itu nanti kita lihat di bab sirwalnya nanti. Bab celananya nanti. Insyaallah akan dijelaskan. Boleh satu lagi Silakan. mengenai siwak. Ya. Kapan Rasul itu menggunakan siwak? Siwak. Cara dia menggunakan siwak. Baik. Apakah setelah dia menggunakan siwaknya dia cuci atau tidak? Insya Allah ada bab khusus tentang siwak nanti. Baik. Tapi sedikit saya spill aja sedikit ya tentang siwak Nabi. Maka siwak Nabi itu dari awal keislaman diangkat menjadi Nabi dan punya misi dakwah itu sudah diperintahkan untuk siwak. Nabi sudah menganjurkan siwak. Nabi sudah membiasakan siwak setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Maka siwaknya ketika setelah dipakai itu tidak setiap dipakai dicuci, tidak. Jadi dicuci, dibersihkan, tapi tidak setiap dipakai. Artinya dalam satu harian sudah dipakai, maka mau didiamin untuk sampai besok tidur, maka sebelum tidur mungkin dicuci dulu. Artinya nggak melulu setelah dipakai kemudian dicuci, bukan. Karena kayu siwak itu yang memberikan juga. Nabi SAW dulu bersiwak pakai kayu. Maka kayu siwak itu juga ada khasiat obatnya. Ya, bukan siwak seperti kita pakai sekarang, pakai odol, pakai sikat gigi, itu enggak ada. Dulu enggak ada siwaknya Nabi dari kayu arang. Nah, dan itu sangat-sangat disunnahkan. Kata Nabi SAW, "Laula an asyqa ila ummati la amartuhu bisiwaki inda kulli shalah." Kalau siwak itu tidak membuat beratnya umatku merasa keberatan pakai siwak, maka sudah jatuh hukumnya wajib pakai siwak sebelum sholat. Sebelum sholat. Bahkan kita dianjurkan gak sebelum sholat saja. Artinya sering-sering pakai siwak sebelum belajar, sering-sering berbusi, itu sunnah. Karena Nabi seperti itu. Kalau dulu kita lihat kalau misalnya masyayikh yang mana itu dosen itu setiap pasti di kantongnya ada siwak, pasti ada siwak. Maka ketika mau mengajar, siwak dulu. Setelah mengajar, siwak. Mau sholat, siwak dulu. Alhamdulillah saya punya siwak pemberian dari Pak Osman. Ya Allah, alhamdulillah. Baik, insyaallah kita akan melihat bab tentang siwak pada babnya nanti. Kita akan jelaskan lebih detail bagaimana siwaknya nanti. Insyaallah akan dijelaskan sifat-sifat siwaknya. Baik, kita bacakan zikir sebelum kita tutup. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrib lana fi dinina
مع أهل الفطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفي عدد كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا على ما نحظى بالخير وننفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى بالحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحابة المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله